Alhamdulillah bahagia sekali hari ini bisa silaturahim dengan teman-teman seluruh Indonesia. Tercatat hampir 500 peserta lebih ya hari ini yang hadir. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada MOSFET ya, ini yang sudah membantu berkolaborasi sinergi untuk menyelenggarakan acara kita hari ini. Ustadz Toha, Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran, sudah berkenan berbagi dengan teman-teman di SBC. Beliau itu adalah pembina juga di SBC Nasional, juga pembina teman-teman di Bojonegoro, ya Ustadz kita juga, Masya Allah. Semoga dengan ada Ustadz Toha tadi sharing dengan kita, membawa keberkahan di acara kita hari ini. Ya, saya nggak akan panjang lebar, teman-teman. Karena waktu kita terbatas, ini ada waktu kurang lebih 1 jam dari panitia, ya. Jadi nanti di chapter-chapter yang mungkin nabrak waktu duhur, nanti nggak apa-apa, bisa saling bergantian, ya. Tapi kita tadi saya dikasih waktu 1 jam, dan 1 jam ini, insya Allah saya akan berbagi, mohon izin untuk sharing screen ya nanti setelah ini, tentang bagaimana kita menyikapi pandemi ini sebagai seorang entrepreneur. Jadi kalau di SBC kita berbicara tentang 3 pilar, tinggikan iman, panjangkan ilmu, lebarkan amal. Nah tadi Ustadz Toha sudah memberi kita iman untuk memperkuat imun, meninggikan iman. Apa tadi? Menyampaikan, udah nggak usah pusing dengan rizki. Rizki tahu alamat kita ya. Ada namanya hukum kekekalan rizki. Apa hukum kekekalan rizki? Rizki tidak dapat diciptakan, rizki tidak dapat dimusnahkan, rizki hanya berubah bentuk. Nah, jadi nggak usah khawatir. Dalam kondisi kayak sekarang, teman-teman nggak usah khawatir rizkinya hilang. Gitu. Rizki nggak akan hilang. Ya. Rizki nggak akan hilang. Jadi teman-teman tetap bismillah lah ya, yakin. Hanya berubah bentuk aja kadang-kadang. Dari yang tadinya dalam bentuk uang, sekarang dikasihnya kesehatan. Dari yang tadinya dapatnya omset, sekarang dikasihnya waktu luang. Ya, hanya berubah bentuk saja. Insya Allah kalau kita bersyukur, nanti akan dilipat gandakan. Setelah kita tadi meninggikan iman dan ada ilmu, ada amal, leadership. Tadi sudah diajarkan juga sama Ustadz Toha tentang ilmu leadership. Jadi saya sifatnya menambahkan. Ya, Masya Allah, Ustadz Toha semoga menjadi amal jariahnya, sharingnya hari ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Di sesi saya berbicara tentang bagaimana kita bisa bangkit. Nah, ini saya juga masih belum dikasih izin untuk sharing screen. Belum jadi co-host kayaknya ya. Oke, dibantu admin. Agak cepat responnya. Alhamdulillah. Nah, jadi saya akan sharing tentang bagaimana kita bisa bangkit dari masa sulit. Nah, winning the crisis. Oke, ya ini akan kita sharingkan hari ini. Oke, sudah terlihat semua tampilannya di layar? Teman ya? Ya. Boleh membuka catatan, boleh membuka tulisan, note gitu ya. Apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, bagaimana kita menghadapi krisis ini gitu ya. Nah, teman-teman sebenarnya nggak perlu khawatir, ya tadi sudah menyampaikan, saya hanya menambahkan sumbu yang kedua yaitu adalah iman. Ya, saya menambahkan yang kedua adalah ilmu. Ya, jadi kalau imannya sudah, meninggikan iman, kita memanjangkan ilmu. Hari ini kita memanjangkan ilmu, strategi adaptasinya seperti apa. Nah, apa yang akan kita bahas? Nah ini teman-teman. Jangankan kita, perusahaan yang gede aja, ini perusahaan yang gede-gede, Airbnb dengan berarti mau PHK 1.900 karyawan gitu ya. Ini ada pabrik gulung tikar 1,8 juta karyawannya dirumahkan gitu. Bahkan gerai besar makanan sekelas kayak KFC aja ruginya sampai triliunan gitu ya. Dan teman-teman yang lain juga banyak bisnis itu luar biasa terdampaknya. Bahkan contohnya lagi nih, ya Tempo menyebutkan 47% UKM itu bangkrut akibat pandemi corona. Banyak banget. Jadi kalau hari ini kita masih tersisa, berarti kita masuk yang 53%, separuhnya. Jadi luar biasa teman-teman kan, masih masuk ke dalam separuh yang masih bisa survive. Nah, tapi jangan berkecil hati dengan data ini. Kita selalu kadang-kadang masuk yang negatif gitu ya. Waduh, banyak yang bangkrut, banyak yang ini. Udah, jangan berkecil hati. Insya Allah selalu ada hikmahnya ya. Pandemi ini pasti akan berakhir, nggak mungkin nggak ada ujungnya, pasti akan berakhir, berubah dengan kondisi yang baru dan seterusnya, dan pasti ada hikmahnya. Yuk kita mari berdamai dengan COVID. Saya sih sebenarnya udah males ngomongin tentang COVID ya. Tapi kita harus benar-benar berpikir bagaimana mengatasi krisis ini. Ya, kita harus yakin dan kita harus membangun bagaimana kita bisa menyiapkan musim semi setelah pandemi ini. Nah, apa yang akan kita bahas, ini tema kita hari ini, bangkit dengan PPKM. Kan pemerintah sedang menyiapkan PPKM, ya sudahlah saya ikutin kebijakan pemerintah.
Nah, kita buat materinya namanya judulnya adalah PPKM. Apa PPKM? Ada yang tahu? Boleh di chat kepanjangannya PPKM. Apa yang mau ngechat? Coba. Jadi ini jurus yang akan kita bedah. Apa PPKM? Pembatasan apa ya? Nah, hari ini kita beda PPKM-nya. PPKM-nya P yang pertama adalah prinsip bangkit dari masa sulit. Nah, ini yang pertama, P yang pertama. Jadi yang pertama adalah prinsip untuk bangkit dari masa sulit. Apa prinsipnya? Nah, saya sering menggambarkan krisis atau pandemi atau apapun itu seperti ombak. Ini kayak ombak seperti ini. Jadi krisis itu kayak ombak. Datang, bukan yang sekali saja. Saya tergolong agak tidak terlalu pusing dengan pandemi ini karena dalam bisnis saya sudah berkali-kali kena krisis gitu. Jadi akhirnya lebih tough. Saya bisnis dari tahun 2003 ya. Sampai sekarang mungkin sudah 17 tahun lebih, hampir 18 tahun saya berbisnis, mengalami beberapa banyak jatuh bangun. Jatuh bangun yang sampai parah sekali, sehingga menghadapi krisis sekarang cenderung relatif lebih tenang. Gitu ya. Nah, dalam masa krisis, seperti kita ketemu dengan ombak ini, ada 3 sikap respon kita. Nah, 3 sikap respon inilah yang harus kita lihat. Ada yang pertama, ombaknya sama, krisisnya sama, pandeminya sama. Ada orang itu yang panik dan tenggelam, kayak kena ombak itu panik, kegulung nih. Di sini panik, akhirnya dia kegulung dengan ombak, cerat, tenggelam. Biasanya orang panik itu kan gampang kemerungsung, gupuh, takut, dan akhirnya salah membuat keputusan gitu. Kan gulung ombak akhirnya muter-muter nggak bisa napas, nggak bisa oksigen, tenggelam, mati, kira-kira gitu. Nah, ini yang pertama. Padahal ombaknya sama. Tapi ada yang, ini contoh-contohnya gimana kalau dalam bisnis aplikasinya? Banyak yang kadang kena pandemi langsung panik, menutup usahanya, memecat karyawannya, menghentikan operasionalnya, terus akhirnya udah diam di rumah saja, mau bisnis lagi nanti nunggu kalau seandainya pandeminya selesai, ditungguin setahun setengah nggak kelar-kelar. Akhirnya apa yang terjadi? Udah game over, cadangan devisa sudah habis. Itu yang pertama. Ada yang kedua. Yang kedua ini apa? Mereka yang bersiap dan tenang sampai dengan ketepian. Nah, ini golongan orang-orang yang kedua. Pandemi dari tahun kemarin akhirnya mulai latihan berenang, belajar ilmu, ikut webinar, belajar materi, praktekan, akhirnya bisa berhasil ngelewatin setahun sampai hari ini, bisnisnya survive, bisnisnya tetap bisa bertumbuh. Nah, ini golongan-golongan yang kedua, walaupun berdarah-darah berenang aja sampai ketepian ya. Jual mobil, jual motor, jual aset, apa segala macam. Tapi ini survive, bisa selamat nih. Bisnisnya masih bisa bertahan, karyawan walaupun mungkin berkurang. Nah, ini ada golongan kedua. Tapi ada golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga siapa? Ketika ngelihat ombak, berenang ke arah dia malah ngambil papan seluncur, deketin ombaknya, berselancar di atas ombak. Jadi ketika ngelihat ombak, malah dia cepet-cepet tuh datengin ombaknya dan dia berselancar. Nah, ini golongan respon yang ketiga. Respon apa? Respon orang-orang yang merespon pandemi krisis itu dengan cara apa? Tenang, justru happy, bahagia kayak tadi. Tapi apa yang dilihat? Ngelihat. Happy itu artinya suasana hatinya ya, bersyukur tadi, nggak usah kemerungsung, nggak usah panik. Ngelihat, oke, dalam kondisi ini bagaimana caranya bukan hanya sekedar survive, tapi tetap masih bisa bertumbuh, bisa manfaat buat banyak orang, bantu orang daripada di PHK, manfaat buat orang-orang bisa memperbanyak sedekah. Nah, ini adalah orang-orang yang mampu berselancar. Mampu berselancar. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, teman-teman kira-kira yang mana? Kategori yang mana nih? Kategori yang panik dan tenggelam, kategori yang bersiap, akhirnya survive, atau kategori yang ketiga nih, yang pengen bisa berselancar di atasnya, justru malah bisa membantu banyak orang di luar sana. Nah, semoga yang hadir hari ini bisa tergolong kayak yang ketiga ya. Jangan yang pertama. Jangan panik. Mau itu ibaratnya kena krisisnya, ekonominya, atau bahkan kena COVID-nya. Alhamdulillah saya sudah punya gelar baru, gelarnya LC. Apa itu LC? Bukan lulusan sekolah di Mesir, tapi LC-nya adalah lulusan COVID. Jadi Januari saya sudah merasakan yang namanya COVID, dan atas izin Allah, alhamdulillah bisa bangkit, sembuh, dan juga dengan istri saya. Dan alhamdulillah hari ini masih diberi kesehatan, itu nikmat yang begitu luar biasa. Ya. Ini yang pertama, prinsip yang pertama, jangan panik. Kenapa kok jangan panik ya? Ya temannya banyak. Saya bilang temannya banyak itu kenapa? Ya kalau ibaratnya kita naik sepeda, ya jatuh sendirian kan malu, panik itu wajar sendirian. Tapi kalau misalnya naik sepeda rame-rame keplesetnya karena jalannya licin, ya mungkin kita nggak perlu panik juga kan, nggak perlu malu juga. Kenapa? Ya temannya banyak kayak tadi 47% ya.
Ini yang pertama. Jadi nggak usah sedih-sedih banget, udah nggak usah panik-panik banget. Tapi apa yang kita lakukan tetap ikhtiar terbaik. Proporsional, menurut saya proporsional itu gimana? Jangan terlalu meremehkan, nggak boleh juga yang akhirnya sombong, saya nggak bakal kena COVID ini apa segala macam, jangan. Tapi juga jangan terlalu paranoid, takut nggak berani keluar rumah, masker sampai tumpuk 10, kira-kira gitu. Juga jangan. Kenapa? Terlalu takut dan paranoid membuat kita nggak bergerak, terlalu sombong itu akan gampang tergelincir. Udah di tengah kita tetap menjaga prokes, menjaga ini tetap dijalankan, tapi juga kita proporsional saja, ya. Nah, bisnis tetap dijalankan, roda ekonomi harus tetap diputar, karena itu adalah bentuk ibadah dan ikhtiar kita. Tapi apapun yang dihasilkan, udah santai gitu ya. Ini tadi harus kita pikirkan. Dan yang kedua prinsipnya adalah krisis ini adalah ujian. Krisis adalah ujian. Dan siapa yang bisa melewati krisis itu, dia akan naik kelas. Jadi, nah teman-teman ketika dihadapkan, jangan-jangan kemarin itu bisnisnya bertumbuh besar karena momentum, hanya karena sekedar ya pertolongan Allah saja gitu. Nah hari ini diuji kapasitas kita, apakah bisnis kita besar karena kita punya kapasitas atau karena keberuntungan aja kemarin itu, kira-kira gitu. Nah untuk itu maka apa yang dilakukan sekarang, ayo tingkatkan kapasitas ya. Ingat, pelaut yang ulung tidak lahir dari lautan yang tenang, tapi pelaut yang ulung itu lahir dari lautan yang ombaknya besar. Nah, sekarang Anda dihadapkan dengan ombak yang besar. Ini ujian kita untuk menjadi pelaut yang ulung. Bisa nggak kita melewatinya? Mampu nggak kita melewatinya? Ini ujian buat kita, ya. Dan teman-teman semua yang hadir hari ini, insya Allah saya doakan semoga bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang tangguh, pengusaha-pengusaha yang bisa melewati ujian ini, ya. Dan kalau kita bisa melewatinya, insya Allah ke depan akan jauh lebih kuat lagi, ya. Nah, dan prinsip yang ketiga, teman-teman, be a man, don't be a boy. Jadi jadilah yang dewasa, jangan kekanak-kanakan. Maksudnya apa? Anak-anak itu kalau dihadapkan dengan satu masalah, itu selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, ya. Dia salah, nyalahin kakaknya, nyalahin adiknya, nyalahin tetangganya, nyalahin orang lain. Itu anak-anak, kekanak-kanakan. Dia nggak mau tuh responsibility bertanggung jawab. Tapi orang dewasa, ketika salah, dia berani mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan. Nah, dalam kondisi pandemi ini, janganlah kita jadi kayak anak-anak, nyalahkan si A, nyalahkan si Anu, nyalahkan siapa. Nggak merubah keadaan. Orang di luar dari diri kita itu, orang di luar dari kita, itu di luar kontrol. Kita nggak bisa mempengaruhi mereka. Misalnya, wah ini nyalahkan pemerintah, ini nggak benar, nyalahkan misalnya ini nggak benar, nyalahkan itu nggak benar, petugas nggak benar. Apakah menyelesaikan masalah? Nggak juga kan? Ayo, maka apa yang kita lakukan? Responsibility. Bertanggung jawab atas area yang bisa kita kendalikan. Siapa? Diri kita, perusahaan kita, keluarga kita, orang di sekeliling kita. Lakukan. Do the best. Lakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan. Jangan nyalahkan. Kenapa? Nyalahkan orang lain tidak menyelesaikan masalah. Ya, saya bilang gitu. Menyalahkan orang lain tidak menyelesaikan masalah. Jadi, apa yang kita lakukan? Responsibility. Ayo ambil tanggung jawab. Allah kasih ujian kepada kita, maka kitalah yang harus menyelesaikan ujian ini. Ya, ini yang bagian yang harus kita ambil. Saya sampaikan. Ini 3 prinsip yang harus kita miliki. Dan saya doakan semoga kita bisa naik kelas. Ya, saya doakan teman-teman bisa naik kelas. Nah, yang kedua PPKM P yang kedua. P yang kedua apa? Perhatikan roadmap krisisnya. Oh, jadi bukan hanya bisnis yang ada roadmap-nya ya. Jadi krisis itu kan ada petanya. Jadi bukan hanya bisnis roadmap, ini krisis roadmap ya. Saya menyampaikan tahun lalu pada bulan-bulan April Mei itu saya membuat tulisan tentang seperti ini. Hati-hati gelombang susulan. Ini slide yang saya buat tahun lalu di bulan April. Bayangin ya, jadi udah setahun lebih dari lalu. Saya bilang, ini kemungkinan grafik COVID itu seperti ini. Dan ini bisa mulai akan kelihatan reda di Desember 2020. Dan betul 2020 kita lihat trennya sudah mulai turun ya. Nah, tapi saya bilang hati-hati akan ada gelombang yang kedua. Ini gelombang kedua diikuti gelombang resesi, bahkan mungkin gelombang COVID juga. Saya itu menggambarkan akan ada krisis yang kedua nih gitu. Bisa jadi entah karena faktor resesinya atau COVID-nya meledak lagi. Nah, itu namanya second wave, gelombang kedua gitu ya. Nah, dan bisa jadi akan ada gelombang ketiga gitu ya. Gelombang ketiganya kita nggak tahu kondisi dan seterusnya. Tapi jadi hati-hati saya menyampaikan waktu itu. Kapan kondisi-kondisi ini akan berakhir? Bisa jadi di akhir 2022. 2023 kita baru akan normal, baru akan new normal. Nah, ini apa yang saya buat, saya tulis pada tahun 2020 bulan April gitu. Nah, sekarang kita sudah masuk di bulan Juli 2021. Berarti di sini nih. Nah, ini bisa jadi sekarang sudah mulai kerasa gitu ya.
Nah, maka ini adalah roadmap yang harus kita pahami. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Wah, ini gelombangnya bertubi-tubi, bahkan bisa lebih tinggi, lebih besar. Yes, maka yang harus kita lakukan adalah jadilah peselancar yang hebat. Ya, saya ulang ya, jadilah peselancar yang hebat. Yang bisa benar-benar dia walaupun ada ombak, ya udah berselancar di atas ombak. Ombak pertama lewat, ombak kedua. Nah, banyak orang kadang-kadang nggak nyadar gitu. Artinya apa? Ombak pertama bisa lewat, tenang, akhirnya kena ombak kedua nggak siap, gitu ya. Padahal ombak pertama dia survive, ombak pertama itu bisa berhasil, tapi kurang kekeh, kurang beradaptasi. Nah, jadi akhirnya apa? Ombak keduanya nggak ready, tertinggal gitu. Maka apa yang harus dilakukan? Udah, ayo selalu bersiap, jadilah peselancar yang hebat, teman-teman sekalian. Ya, nah ini roadmap krisis untuk survive. Jadi kalau saya bayangkan gini, ini modeling yang saya buat. Kalau ini adalah grafik COVID-nya itu naik, ya grafik ada COVID naik, maka ekonomi itu akan sebaliknya, ekonomi pasti akan turun. Nah, jadi ekonomi secara keseluruhan. Jadi COVID naik, ekonomi turun, drop. Ya, di mana-mana terjadi seperti ini. Nah, kalau kita ngelihat kondisi seperti ini, maka bisnis itu ada dalam 3 kondisi. Kita ada di mana kita harus paham. Ada namanya business condition 1. Jadi business condition 1 ini kondisi pertama adalah ketika COVID naik, ekonomi turun, bisnis kita ikut turun. Ini sektor-sektor yang langsung terdampak, pariwisata, perhotelan, terus kuliner mayoritas juga kena ke sini gitu ya. Terus yang buka di mall, yang buka di tempat wisata, itu tour and travel. Ini bisnis kondisi 1 kategori-kategorinya. Ada bisnis yang kondisinya 2, ada COVID naik, tapi bisnis itu landai-landai saja, naik turunnya nggak kerasa. Contoh saya punya pertanian, punya kebun, itu ya hampir nggak kerasa, bahkan kemarin cenderung agak naik ketika panen cabai harga 100.000 gitu. Tapi cabai selesai, sekarang harganya juga turun, ya so-so saja, nggak terlalu signifikan naik dan turunnya. Nah, ini business condition 2. Nah, yang kedua. Tapi ada business condition 3, yang ketiga, yaitu apa? Bisnis yang justru pada saat ekonomi turun, COVID naik, justru dia ikut dalam ombak. Ikut dalam ombak apa? Industri tahun lalu kesehatan, kayak misalnya hand sanitizer, masker sempat naik juga gitu ya. Kalau sekarang ya pasti vaksin gitu ya misalnya. Tapi pertanyaannya klinik-klinik yang dia ada rapid test itu naik juga gitu. Nah, ini contoh sederhananya bisnis dalam kondisi yang ketiga. Nah, bisnis-bisnis yang online digital itu dia naik ke sini. Nah, ini yang harus kita pahami gitu. Ya, jadi kalau kita bisa memahami ini, maka kita akan tahu ternyata Allah membuat satu hukum keseimbangan. Ketika ada yang turun, pasti ada yang naik. Ketika bisnis kita turun, maka sebenarnya ada bisnis lain yang naik. Itu hukum keseimbangan ya. Di dunia ini ada satu keseimbangan. Nggak mungkin semuanya turun semuanya ya. Nah, inilah yang harus kita pahami, maka kita harus jeli. Harus jeli, tadi Kang Aldi sudah menyampaikan di awal bahwa tahun lalu Kang Aldi juga beradaptasi, ngelihat kondisinya gitu. Nah, ini yang harus kita lihat. Bahkan kadang-kadang kita harus benar-benar siap untuk shifting, pivot, dan seterusnya. Detailnya, untuk teknik bagaimana shifting dan pivot, mungkin tidak bisa kita bahas hari ini, tapi nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, series insya Allah berkala, nanti kita akan bahas satu persatu detail. Nanti kita juga akan ada kelas-kelas di KPB, ada kelas-kelas dari pembinaan OYC, dan juga nanti saya insya Allah akan coba buat kelas subuh, pada subuh. Itu nanti kan ada beberapa kajian hari Senin inspirasi, Rabu itu Wirabu Usaha, Jumat takwa dan berkah insya Allah ya. Nah, ini contohnya. Kalau bisnis itu down sekali, apa yang harus kita lakukan? Kalau bisnis itu down sekali, turun sekali, maka efisiensi, dan jika tidak bisa dipertahankan pivot. Pivot itu ganti bisnis, ganti produk. Nah ya, jadi siapkan kapal sekoci. Kalau bisnisnya turun sekali, ya artinya grafiknya itu yang down, ya. Dan ini down ini kategorinya adalah dialami sama semua bisnis, bukan hanya kita. Misalnya saya usahanya apa? Usahanya travel, umroh dan haji. Semuanya travel, umroh, haji itu turun. Tapi kalau saya usahanya kuliner, saya turun sekali. Tapi ada kuliner lain yang masih bertumbuh, maka berarti kita efisiensi dulu, jangan langsung pivot ya. Kita cari adaptasi lagi. Nah, yang kedua, kalau normal aja cenderung naik atau cenderung turun, maka apa yang harus kita lakukan? Re-engineering, optimalkan penjualan, evaluasi, benchmarking, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Ini kalau dalam kondisi yang kedua. Nah, kalau dalam kondisi yang ketiga itu apa? Cenderung malah naik bisnisnya. Beberapa teman-teman kemarin laporan ke saya, justru pada saat pandemi, bisnisnya naik. Maka apa? Scale up, tumbuhkan seoptimal mungkin. gitu ya. Jangan telat ngambil momentumnya. Nah, ini adalah kondisi yang ketiga. Jadi kita harus tahu langkahnya, apa yang harus kita lakukan. Ya. Nah, sekarang P-nya sudah, sekarang K-nya. Prinsip sudah, perhatikan roadmap krisis sudah. Yang ketiga itu adalah konsisten beradaptasi.
Nah, ini adalah yang ketiga, konsisten beradaptasi. Nah, bagaimana kita untuk menyikapinya? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah adaptif, beradaptasi. Kenapa? Karena perubahan itu akan terus terjadi. Jangan pernah berharap kondisinya balik ke masa sebelumnya. Tapi fokus bahwa ini akan ke masa depan itu akan terus berubah, maka kita beradaptasi. Nah, contoh nih, Pizza Hut saja dia setahun setengah konsisten beradaptasi buat jualan di luar. Yang tadinya ini di mall besar usahanya gitu ya, multinasional, dia setahun setengah konsisten beradaptasi turun ke jalan, ngambil market UKM. Tuh bayangin, turun kasta jadi UKM. Sementara UKM-nya kemana? Stay at home, diam di rumah. Marketnya padahal diambil sama mereka. Ya, setahun setengah, bayang nggak kira-kira? Ya. Nah, ini juga KFC ya sampai turun ke jalan gitu. Ini contoh-contoh sederhana. Banyak lagi yang lainnya yang beradaptasi. Nah, maka kita harus melakukan, teman-teman di SBC, ini banyak juga yang sudah melakukan adaptasi. Contoh-contoh sederhananya, cateringnya ditutup, berubah menjadi apa? Catering yang makanan yang bisa dikirim harian dan seterusnya. Ini kemarin habis ikut Zoom tahun lalu langsung praktek. Nah, ini kata kuncinya, langsung action. Nah, ketika dipraktekkan, diaksionkan, ya alhamdulillah, nikmat mana lagi yang kau dustakan, kata mereka. Karena langsung menghasilkan. Yang selama ini berpikir berhenti, udah nggak jalan, ternyata ketika dipraktekin, langsung jalan. Ya, maka nanti jangan lupa join di KPB, biar punya mentor, biar ada yang mendampingi, karena saya yakin 1,5 jam atau 2,5 jam ini bareng-bareng dengan kita nggak akan cukup, ya nggak akan cukup. Ya, maka pembelajaran itu harus terus-menerus continue. Insya Allah ya. Nah ini. Ada krisis protokol, ini akan nanti kita bahas di sesi Zoom kita berikutnya, di sesi bisnis kelas kita berikutnya, saya akan membahas krisis protokolnya. Bagaimana dalam konteks kurang lebih 2-3 bulan ke depan, protokol-protokol yang akan kita bahas. Jadi tidak sekarang, maka pastikan Anda nanti daftar, register di member SBC, jadi biar bisa diundang lagi, karena nanti pada saat membahas krisis protokol ini, hanya khusus untuk member saja. Nah, ini secret. Nah, jadi yang sudah dipraktekin sama teman-teman dan teman-teman berhasil ya. Ini ada beberapa tentang cash flow management, credit cash, asset management, stock inventory management, AR inventory, turnover, dan macam-macam. Ini akan kita bahas, recovery momentum kita akan bahas juga, rawat tumbukan benih, gaspol, kesiapan ti, budidaya motivasi dan seterusnya. Ini akan kita bahas nanti di materi yang berikutnya, normalisasi musim semi, bagaimana cara kita nanti bisa scale up lagi. Nah, ini nanti saya bahasnya di beberapa pertemuan series ya, nanti di pertemuan kita berikutnya, nggak sekarang. Oke. Nah, yang terakhir, yang keempat yaitu M. M-nya apa? Massive action and collaboration. Nah, ini kayak hari ini kita berkolaborasi SBC, berkolaborasi dengan seluruh pengurus chapter, berkolaborasi dengan Pondoknya Ustaz Toha, berkolaborasi dengan Musfed, dan berkolaborasi dengan yang lainnya menyelenggarakan acara kita hari ini ya. Nah, maka apa? Kalau sudah punya prinsip sudah dipegang, kita sudah tahu roadmap, kita sudah konsisten beradaptasi, ya maka percuma kalau nggak di-actionkan. Maka apa? Harus action, tapi actionnya dengan cara collaboration. Nah ya, nah ini apa? Massive action and collaboration. Yang pertama adalah collaboration, berkolaborasi. Nah, kita nggak bisa kalau sendirian, kita nggak akan kuat. Maka apa yang dilakukan berjamaah, bareng-bareng, punya teman, punya partner. Nah, di SBC ini adalah tempat di mana kita bisa berkolaborasi, bergandeng tangan. Maka apa yang saya sarankan teman-teman, ayo join di SBC ya, bagi yang belum join agar bisa ikut bareng-bareng kita bersinergi. Sebenarnya sih saya kalau ditanya, saya sebenarnya dalam kondisi kayak sekarang ini tidak berpikir untuk wah kita rekrut banyak orang, bukan itu tujuannya. Tapi kondisi yang sekarang ini membutuhkan banyak teman-teman peduli untuk support yang lainnya. Makanya kita membuka pintu kita selebar-lebarnya untuk teman-teman bisa join. Bisa ikut ada kelompok pendampingan bisnis. Agar apa? Intensif. Saya punya keterbatasan mendampingi. Nah, maka apa? Karena keterbatasan saya, maka insya Allah kita berbagi peran dengan teman-teman yang lainnya. Saya setiap tahun mendampingi kurang lebih sekitar 100 UKM seluruh Indonesia. Nah, 100 UKM ini saya minta mendampingi teman-teman yang lain juga. Ya. Nah, ini kelompok pendampingan bisnis. Saran saya setelah ini, klik di kolom chat tadi saya lihat sudah ada yang ngasih link registernya, langsung register agar bisa nanti punya kelompok pendampingan bisnisnya. Ini gratis, link ya, artinya mentornya nggak minta dibayar. Nah teman-teman nanti tinggal daftar saja di SBC ya. Ini teman-teman nanti ada 1 year coaching ini yang setiap tahun saya bina, ada 100-an dan mereka inilah adalah mentor-mentor Anda ya. Mereka ini adalah mentor-mentor Anda yang nanti mentor-mentor Anda ini akan bisa membantu Anda, mensupport Anda. Dan mereka siap untuk mendampingi teman-teman di KPB. Nanti insya Allah semoga tahun depan bisa bertemu juga di OYC yang kelima. Ya. Insya Allah itu. Dan terakhir,
ya, karena waktu saya tinggal sedikit lagi, saya udah di-mention tadi, coach 5 menit lagi, nggak jadi sampai jam 12 berarti ya. Oke, jadi extreme execution, ya. Extreme execution. Extreme execution ini apa? Extreme execution ini kalau teman-teman OYC tahu betul ya. Kita sekarang kayaknya dihadapkan dengan jalan buntu, tapi ingat, jangan pernah putus asa dan kehilangan harapan kepada Allah. Contohnya apa yang dilakukan sama Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih ketika mau menaklukkan Konstantinopel, semua cara sudah dilakukan. Meriam-meriam terbesar sudah dibuat. Ya, peperangan sampai dengan puluhan hari sudah dilakukan. Sudah begitu banyak yang dilakukan, tapi tidak kunjung melihat juga adanya titik kemenangan pada saat itu. Di titik di hampir menyerah, ya, gurunya beliau ya mengajak beliau untuk datang ke satu makam, dan makam itu adalah makamnya Abu Ayyub Al-Ansari, ya, di mana beliau ini ingin menyaksikan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah nyata. Sebuah hadis yang Rasulullah menyampaikan bahwa akan ditaklukkan Konstantinopel oleh pasukan sebaik-baiknya pasukan dan pemimpin sebaik-baiknya pemimpin. Dan itu akhirnya melejitkan motivasinya lagi. Extreme execution, kapal-kapal dinaikkan dari Teluk Galata ini, ya, ternyata dalam satu malam 70 kapal lewat, dan dari sanalah akhirnya mereka bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah, saya ngerasa apa yang kita hadapi sekarang, pandemi dan kayak gini, masih jauh dibandingin dengan apa yang dihadapi dengan pasukannya Muhammad Al-Fatih. Kita belum ada apa-apanya. Jadi kalau kita menyerah, aduh, sangat sayang sekali. Apa yang harus kita lakukan? Maka ayo waktunya kita menaikkan kapal-kapal kita melalui gunung-gunung. Artinya apa? Ayo, bisnis kita dorong melalui titik-titik kemustahilan. Dengan pertolongan Allah, insya Allah kita bisa melewatinya. Ini nggak kebayang kalau ini yang melakukan kita ya. Kalau kita yang jalanin kayak gini, ya mungkin kita lebih baik pulang ya. Tapi ini adalah satu teladan yang dicontohkan dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Ya, teman-temanku sekalian, ya, ayo. Pandemi ini bukan alasan untuk kita berhenti. Pandemi adalah kesempatan untuk berkompetisi. Siapa yang memiliki jiwa pemenang sejati? Ya, teman-teman tadi sudah mempraktekkan. Jadi di SBC, teman-teman yang kita bina dan teman-teman saya juga ini sudah mempraktekkan ekstrim eksekusi, berkolaborasi, mempraktekkan apa yang kita bahas. Dan alhamdulillah selama pandemi kemarin ternyata banyak yang masih bisa bertumbuh. Ada Mas Rahmat dan juga Mbak Naila di Surabaya, ada Geprek Momi, bisa ekspansi 3 cabang selama masa pandemi. Pandemi, ya. Buka cabang di mana? Kedung Sari Surabaya 25 Juni, Logomas Malang 25 Agustus, Darmo Permai Surabaya 26 Oktober. Pandemi padahal tidak memecat karyawan, malah ekspansi, buka cabang. Ini luar biasa sekali ya. Nah, ini juga ada Sebelah Asgar, Pak Presiden kita, ya, Kang Ladi, selama masa pandemi buka 4 cabang, sudah nambah lagi sekarang jadi 5 kalau nggak salah ya. Nah, dan buka beberapa bisnis baru, brand baru ya. Ini buka di Bandung, Ambarumo Plaza, Stasiun Lempoyangan, Kaliurang, dan ini lagi mau buka lagi di Yogyakarta, soto soto tepi sawah atau soto sawah bersama dengan Ustadz Wijayanto. Ya, namanya ini di Yogyakarta. Ini Mas Rahut, kita doakan juga Mas Rahut semoga lekas sehat ya. Ini Ketua Chapter Surabaya periode sebelumnya, dan sekarang Mas Rahut ini mengembangkan Pop Jasa luar biasa. Dalam masa pandemi bisa ekspansi sampai 8 cabang ya. Buka di Bandung, Bekasi, Sidoarjo, Semarang, Madiun, Jember, Trenggalek, Depok pada saat pandemi. Lihat tanggalnya ya. Pada saat pandemi, dan terus masih ekspansi sampai dengan hari ini. Sampai hari ini masih terus ekspansi ya. Masya Allah, luar biasa ya. Mbak Asih juga sama, sampai hari ini masih terus ekspansi, 13 cabang Ali Bakery selama masa pandemi. Padahal 2019 cuma punya 4 outlet. Selama masa pandemi, waktu itu kita memang sudah setting mau buka 10 cabang, ternyata terrealisasi sampai dengan 13 cabang. Ya, ini Masya Allah ya, outletnya Ali Bakery. Ya. Dan banyak lagi yang lainnya, teman-teman. Longso Group, ya, Anak Baik Corporation, 16 cabang selama masa pandemi. Nah, ini masalah luar biasa. Jadi bukan alasan untuk kita menyerah, ya. Kesempatan itu masih terbuka lebar. Ayo, saatnya kita berjuang, teman-temanku semua, ya. Nah, dan tadi Ustadz Toha juga sudah menyampaikan action yang ketiga yang nggak boleh kita lupa, ada perniagaan yang tidak akan pernah rugi, insya Allah, ya. Itu apa? Berbisnislah dengan Allah. Tutuplah nanti action kita selain dengan extreme execution, dengan collaboration. Maka yang ketiga dengan ikhtiar langit, ketuk pintu-pintu langit, ya, ketuk pintu-pintu langit. Bahwa apa? Bahwa sesungguhnya seorang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya dilipat gandakan ganjaran kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak.
Dan insya Allah ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Sungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah dan selalu menjadikan sholat serta terbiasa menyisihkan infak dari sedikit rizki yang telah kami anugerahkan kepada mereka, kata Allah, baik secara infak itu diam-diam maupun dengan terang-terangan, maka itu sedang mengharapkan bisnis atau perdagangan yang tidak akan rugi. Nah, Masya Allah, luar biasa ya. Nah, inilah menjadi penyemangat kita. Kalau kita nggak pengen bisnis kita tadi, doa yang tadi, bisnis yang laris manis, praktekin ini ya, banyakin zikir sama Allah, ya, banyakin infak, banyakin juga untuk sedekah, ya, insya Allah Allah akan berikan kita. Baca Quran jangan lupa, ya. Nah, perbanyak berbuat kebaikan. Ya, kalau bisnis kita nggak bisa jadi kapal dagang, lagi nggak bisa jadi kapal dagang, maka kita jadikan bisnis kita kapal perang kita, kira-kira gitu ya, berjuang di jalan Allah. Kita sedang melakukan juga sedekah, berbagi kepada seluruh teman-teman di seluruh Indonesia. Ini kita berbagi, ada probiotik dan bantuan juga ketahanan pangan untuk teman-teman yang sedang terdampak dengan COVID di seluruh Indonesia. Boleh di screen capture, teman-teman boleh berdonasi ya untuk kita berikan bantuan herbal probiotik makanan kepada teman-teman yang terdampak dari COVID ini. Bagian insya Allah kalau kita coba yakini dan percaya dengan iman, insya Allah Allah akan datangkan pertolongan kepada kita. Karena barang siapa ingin mengharapkan pertolongan dari Allah, Allah akan menolong hambanya yang menolong orang lain. Nah, maka ayo kita minta pertolongan Allah dengan membantu saudara-saudara kita. Bagi teman-teman yang masih kurang jelas, bisa cek di CRA TV, ya, saya ada channel YouTube namanya CRA TV, Coach Ridwan Abadi TV. Nah, Anda cari saja, nanti kita bisa silaturahim lagi di sana. Nah, saya doakan teman-teman kita bisa memenangkan krisis ini, karena ini bukanlah sebagai krisis ini itu bukan sebagai satu yang harus kita tangisi, tapi krisis ini adalah ujian buat kita semua ya teman-teman. Semangat terus, ketemu lagi dengan kita di pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Samar-samar di sini sudah terdengar suara azan, jadi saya mohon maaf kalau seandainya waktunya kurang, tapi insya Allah di YouTube saya, insya Allah banyak materi yang bisa Anda ambil, ya, Anda bisa pelajari, dan insya Allah nanti setiap ba'da subuh juga satu pekan 3 kali, kita nanti akan terus istiqomahkan untuk ngaji bareng ya, namanya ngopi pagi, ngobrol perkara iman dan ilmu, penyemangat ikhtiar pagi hari ya. Saya doakan semoga teman-teman semua bisnisnya bertumbuh, Allah lindungi kita, Allah beri kesehatan kepada kita semua, jadikan bisnis kita adalah bisnis yang berkah, bahwa bisnis kita menjadi bisnis yang bisa menghasilkan hasil rizki yang berkah dan berlimpah, jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, anak keturunan kita anak yang soleh dan soleha, dan Allah tahu-tahukan hati-hati kita dalam ukhuwah, saling mensupport, saling membantu, saling menguatkan, dan semoga Allah lindungi kita, beri kesehatan kepada kita, jadikan kita semua barisan-barisan yang rapat yang berjuang di jalannya, dan Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang suatu saat nanti diizinkan dengan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah bangkitkan kita bersaudara, dan semoga kita bisa bertetangga di surganya Allah kelak. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah untuk Coach Ridwan sudah menyampaikan materinya. Jadi dari saya panjang, dan Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu, ini karena di beberapa daerah sudah terdengar azan, tapi masih ada yang ingin bertanya. Saya mungkin buka satu pertanyaan untuk Bapak Ibu. Monggo kalau misalnya ada pertanyaan. Saya berikan kesempatan satu orang untuk kemudian bertanya. Silahkan di chat. Kita coba. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Nila Anisatul Mustafidah di kolom chat. Saya izin bertanya, Coach, ketika saya membuka bisnis dan bisnis saya sepi karena pandemi dan lingkungan yang kurang mendukung untuk konsumen. Ketika saya berpindah tempat, apakah bisnis yang saya buka pertama tadi dikatakan gagal, atau saya yang kurang beruntung dan kurang bersyukur? Baik. Bisa langsung ditanggapi. Ya. Ketika kita dihadapkan dengan masa pandemi, bahwa rizki dan iman itu nggak bisa dipisah. Jadi rizki dan keyakinan kita nggak bisa dipisah. Jadi inilah yang pertama kali harus kita yakinkan dulu.
Nah, kenapa kita kadang sekali ketika kita ekspansi dan yang lainnya ternyata nggak jalan, bisa jadi yang terbatas itu bukan ilmu, tapi yang seringkali kita nggak yakin. Ya, seringkali kita yang nggak yakin. Nah, Masya Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, mulainya dari apa? Prinsip itu adalah belief. Yakin dulu. Kalau kita nggak yakin sama rizkinya Allah, nah maka susah. Dan justru banyak teman-teman di masa pandemi itu yang bertumbuh. Bukannya drop, justru malah bertumbuh kayak tadi. Maka apa? Nah, yang pertama gini, karena nggak boleh, karena apa ditutup. Tutup, oke. Tapi sebenarnya kan semua masyarakat juga akhirnya nggak bisa kemana-mana. Bisa jadi bukan pindah buka lokasi, tapi apa? Pindah kemana? Ke tempat market yang sekarang lagi rame. Di mana? Di online. Nah, maka apa? Coba dicek di online itu apa yang dibutuhkan. Di digital itu apa yang lagi dibutuhkan, gitu. Nah, kita masuk ke sana, apa yang lagi banyak dicari, gitu. Apa yang menjadi masalah orang. Ingat, prinsip dasarnya entrepreneur itu adalah create a solution. Kita sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang entrepreneur, tugas kita adalah menciptakan solusi. Ya, menciptakan solusi. Maka apa? Di mana ada masalah, maka di sana ada peluang. Maka ketika teman-teman bisnisnya nggak jalan, ketika susah, ketika harus tutup atau yang lain, ingat, berarti solusi Anda kemarin tidak relevan lagi. Jadi kalau bisnis itu nggak jalan, berarti solusinya sedang tidak relevan. Maka kalau solusinya tidak relevan, apa yang harus dilakukan? Buat solusi yang baru untuk masalah yang baru. Nah, begitu cara berpikirnya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Cek, kira-kira di sekeliling kita ada masalah apa, ada problem apa. Nah, problem yang lagi dibutuhkan apa? Kita ciptakan solusinya. Nah, misalnya kayak tadi, misalnya. Contoh, case-nya, saya dan Mas Mujahid itu punya usaha, namanya Kebun Berkah. Tahun lalu itu kondisinya pandemi. Masyarakat di sekeliling kita, petani-petani yang sama, bingung, panik. Sayuran sampai dibuang. Kenapa? Nggak ada tengkulak ngambil sayurnya, nggak ada tengkulak mengambil ikannya, nggak ada tengkulak yang mengambil buahnya. Sampai dibuang-buang di mana-mana, harga anjlok. Saya diskusi sama Mas Mujahid, akhirnya kita buat namanya pasar kebun. Pasar yang langsung diambil dari kebun. Apa yang kita lakukan? Bagaimana membantu? Niatnya hanya membantu. Ada masalah di petani, ada orang takut ke pasar. Udah, kita ketemukan. Jadilah pasar kebun. Dari petani di kebun, dari orang yang nanam ikan di kebun, gimana kita antar langsung sampai ke rumahnya masyarakat. Dan boom, dalam waktu hanya beberapa hari, kaget yang terjadi luar biasa. Kenapa? Ada penjual gurame, waktu itu sudah panen, waktunya panen, lewat sudah hampir 1 bulan, artinya dia sudah waktunya panen, nggak panen, dia harus ngasih makan terus, stres. Waktu itu harga gurame sudah di angka 40.000, dijual ke kita, Mas ini ambilanlah 29.000, nggak apa-apa, silahkan. Diambil sama Mas Mujahid, dibuat online, digital, hanya bermodal WhatsApp, tanya siapa yang mau, untuk ngambil. Nah, ternyata apa? Hanya dalam waktu berapa hari dia waktu itu? Berapa hari habis itu? 1 ton itu. Hanya dalam waktu 1 hari, 2 hari. Hanya dalam waktu 2 hari, 1 ton habis. 1 ton ikan gurame habis hanya dalam waktu 2 hari. Nah, artinya apa? Peluang ada di mana-mana. Jangan panik, ya, jangan panik, tapi harus yakin dan niatkan lurus lillah bahwa bisnis kita itu mencari ridhonya Allah. Insya Allah Allah akan bantu kita. Wa may yattaqillah, bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan datangkan solusi dan datangkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tapi sayangnya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, ini maka kita harus tingkatkan takwa dulu, ya. Nah, maka Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi, kenapa orang baca Quran kok dia nggak dapat petunjuk? Karena tingkatannya, kalau dia bisa menyampaikan bahwa ada insan, manusia, seluruh manusia. Lalu dari manusia-manusia, seluruh dunia 7 miliar, ada yang muslim. Muslimnya jumlahnya nggak semua. Adalah orang yang sudah bersyahadat. Tapi dari yang bersyahadat masih ada lagi golongan-golongan yang lebih baik, yaitu siapa? Ada orang-orang yang dari muslim itu ada yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang bertakwa inilah yang ketika dia membaca Quran, dia akan mendapatkan petunjuk dari sana. Maka ayo tingkatkan kadar kita. Jangan hanya sekedar insan, jangan hanya sekedar muslim, tapi meningkatkan menjadi orang-orang muttaqin. Karena orang-orang muttaqin inilah yang ketika dia mendapatkan Quran, dan dia akan mendapatkan petunjuk. Insyaallah itu jawabannya, ya. Cukup Mas Mujahid kira-kira? Atau ada lagi yang mau dijawab? Oke, ya. Saya rasa cukup ya tadi untuk ininya. Pertanyaan tadi ada pertanyaan yang menarik sebenarnya satu tadi untuk mengakhiri mungkin ya. Gimana kalau net profitnya habis buat saya sedekah? Nah, itu menarik tuh menurut saya. Ya, Rasulullah pernah didatangi oleh sahabat. Ada satu sahabat ketika itu bersedekah. Abdurrahman bin Auf mendatangkan Rasulullah, dan Rasulullah ketika engkau bercerita tentang bahwa saya adalah orang yang terakhir masuk surga, bahkan masuk surganya dengan merangkak, apa yang dilakukan sama sahabat Abdurrahman bin Auf? Disedekahkan semuanya.
Sudah disedekahkan semuanya, bahkan dia doa minta miskin. Kalau nanti suatu saat kita akan bahas doa minta miskin ini ya, di podcast saya tentang mustahil miskin ini sudah saya bahas ya, boleh lihat nanti di YouTube ya. Dan ternyata tetap aja nggak bisa miskin ya. Nah, ketika disedekahkan 100%, nah ternyata nggak membuat yang namanya Abdurrahman bin Auf itu miskin. Bahkan ketika dia mau hijrah bersama Rasulullah, boleh hijrah asal hartanya ditinggal di Mekah. Ditinggal semuanya hartanya. Dan ketika sampai kepada Madinah, ternyata di Madinah Allah sudah siapkan rizki-rizki dan dia memilih untuk tunjukkan saja saya pasar. Masya Allah luar biasa. Ya, ini yang pertama, prinsip yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ternyata ada sahabat datang dan mau menyerahkan 100%, tapi Rasulullah bilang, kamu jangan 100%, 50% saja. Nah, artinya kadar keimanan dan keyakinan kita berpengaruh juga gitu. Jangan jadikan sedekah sebagai strategi. Saya tidak pernah menjadikan sedekah itu strategi. Ya, saya ulang ya. Jangan pernah jadikan sedekah itu sebagai strategi. Strategi untuk apa? Strategi untuk melariskan, strategi untuk mendatangkan orang ke usaha kita. Betul memang, kata Allah, kalau kita bersedekah, maka akan dilipat gandakan. Tapi saya tidak pernah menjadikan sedekah itu strategi. Jadikanlah sedekah itu bukti keimanan kita. Jadikanlah sedekah itu adalah bukti ketakwaan kita, dan jadikanlah sedekah itu adalah untuk mencari ridho Allah. Insya Allah Allah akan urus. Tapi ketika kita bersedekah masih terbesit di hati kita ngerasa, aduh nanti saya balik atau tidak, nanti baliknya 10 kali lipat atau tidak, baliknya 70 kali lipat atau tidak, hati-hati. Udah terkotori hati kita, niat kita. Ya, maka apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah jadikan sedekah itu sebagai strategi, tapi jadikan itu bukti keimanan dan ketakwaan kita. Ya, insya Allah itu. Ya, kayak tadi Ustaz sudah menyampaikan. Jadi teman-teman semua, sahabatku sekalian, insya Allah ya jangan pernah panik, jangan pernah khawatir. Allah sudah atur segalanya, Allah atur rezeki kita. Ayo, tugas kita adalah saling menguatkan, saling berjabat tangan, saling untuk kita mensupport satu dengan yang lainnya. Semoga Allah jadikan kita umat-umatnya yang terbaik ya. Jadikan kita adalah hamba-hambanya yang terbaik. Soal itu, terima kasih Mas Mujahid dan teman-teman SBC semua. Yuk, yang belum bergabung dengan Surat Berkah Community tinggal join ya, gabung ya. Dan semoga nanti kita bisa bersilaturahim lagi di kegiatan-kegiatan kita berikutnya. Saya dan keluarga besar mohon maaf ya sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Sekali lagi saya doakan semoga sahabat semua selalu Allah berikan kesehatan, kekuatan, jadikan bisnisnya berkah berlimpah, jalan dakwah, jalan ibadah, ya, dan semoga kita bisa berkumpul di surganya Allah kelak. Saya Heri, bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.